Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang review materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 5. Di sini ada anggota kami yaitu Suci Indahsari, Katarina Afriyati, Reza Rivalino, dan saya sendiri Nabila Rizka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah investasi jangka panjang. Saham itu adalah dana yang digunakan, akan diputar, dan baru dapat dicairkan apabila sudah jangka waktu tertentu. Biasanya paling cepat 1 tahun. Bisa juga diartikan sebagai penanaman sebagai kekayaan, sebagian kekayaan seseorang atau perusahaan untuk dapat penghasilan tetap atau menguasai objek lain tersebut. Saham itu memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah investasi obligasi, yaitu memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah investasi saham, yaitu memberikan penghasilan dividen yang lebih tinggi bila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah metode pencatatan investasi saham. Yang pertama adalah metode harga perolehan. Untuk akuntansi jangka panjang dalam saham digunakan apabila investor tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan penerbit saham. Investor di sini biasanya memiliki kurang dari 20% saham dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Saham yang dibeli dicatat sebesar harga perolehan. Dividen diakui sebagai pendapatan pada saat diumumkan oleh Komisaris Dewan Penerbit Saham Perusahaan. Laba atau rugi penjualan saham adalah selisih harga jual dari perolehannya. Yang selanjutnya adalah metode ekuitas. Digunakan apabila investor memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan penerbit. Investor memiliki 20% atau lebih dari total keseluruhan saham perusahaan penerbit. Investor memperhitungkan laba bersih yang diperoleh penerbit saham dalam rekening investasinya. Dividen sebagai pengurangan atas investasinya. Laba atau rugi penjualan saham adalah selisih harga jual dengan nilai buku saham. Selanjutnya adalah gambaran akuntansi dalam investasi jangka panjang. Yang pertama itu metode harga perolehan. Investor perlu menerapkan harga terendah di antara harga perolehan dan harga pasar ditambah beberapa investasi jangka panjang yang akan dilaporkan, yaitu pembelian investasi saham, penjualan investasi dalam saham. Yang selanjutnya adalah metode ekuitas, yaitu memperhitungkan laba bersih yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima dari perusahaan penerbit investasi dipandang sebagai pengurangan atas investasinya. Yang pertama adalah pembelian saham, yang kedua penerimaan dividen, yang ketiga adalah penjualan saham. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ialah dari kelompok 2, yaitu tentang laporan arus kas. Arus kas adalah kas aktual yang keluar masuk dari dan ke dalam suatu atau perusahaan. Arus kas masuk atau cash inflows adalah penerimaan kas yang berasal dari kegiatan rutin perusahaan, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang, maupun penerimaan kas yang bersifat tidak rutin, misalnya penjualan saham maupun penjualan aktiva perusahaan. Selanjutnya ada arus kas keluar atau cash outflow, adalah pengeluaran yang bersifat kontinu seperti pembayaran bunga, dividen, dan pembayaran pajak. Yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada arus kas yang diterima dan arus kas yang keluar. Arus kas yang diterima bersifat penjualan asetnya tetap, lalu penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan pinjaman pokok jangka panjang atau pinjaman, penjualan aset lainnya yang dipergunakan dalam kegiatan produksi, tidak termasuk persediaannya. Sedangkan arus kas keluar bersifat pembayaran untuk mendapatkan aset tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang dikapitalisasikan. Yang ketiga ialah pembelian investasi jangka panjang. 4. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Yang terakhir pemberian pinjaman pada pihak lain.
Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada sama seperti yang tadi, ada ya arus kas yang diterima dan ada arus kas yang keluar. Arus kas yang diterima biasanya berbentuk pengeluaran saham atau instrumen modal lainnya, pengeluaran wesel, pengeluaran surat obligasi, pengeluaran surat hutang hipotek, serta pinjaman lainnya. Arus kas keluar berbentuk pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada sang pemilik, pembelian saham perusahaan atau treasury stock, pelunasan pokok pinjaman. Lalu pembayaran kas oleh lessee yang untuk mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa gedung usaha pembiayaan. Ada dua metode yang dipakai dalam laporan arus kas. Yang pertama metode langsung, dan lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Metode langsung terbagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi investasi dan pendanaan. Metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yakni kas masuk dan keluar. Lalu disusun lagi menjadi beberapa pengeluaran dan penerimaan kas. Lalu ada metode tidak langsung. Pada penyajian laporan kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode ini tidak langsung berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangannya. Mungkin sekian rangkuman presentasi dari kelompok 2 tentang laporan arus kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai aset tak berwujud. Terima kasih. Relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud tersebut, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Selanjutnya, penyusutan. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyusutan adalah debit, biaya penyusutan, dan kredit akumulasi penyusutan. Perkiraan akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat serta mengakumulatif jumlah penyusutan yang telah dilakukan. Metode yang dapat dilakukan untuk penyusutan ini yaitu yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Yang kedua, metode saldo menurun atau decline balance. Yang ketiga, metode jam jasa atau service hours method. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Dan yang terakhir, metode unit produksi. Materi selanjutnya yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud adalah aset yang mempunyai umur ekonomis panjang dan memberikan manfaat operasional bagi perusahaan, namun tidak memiliki bentuk fisik. Aktiva tetap tak berwujud merupakan aktiva tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya, akan tetapi memberikan kontribusi bagi perusahaan. Karakteristik aset tidak berwujud: yang pertama, kurang memiliki wujud fisik. Yang kedua, tidak termasuk instrumen keuangan. Yang ketiga, sifatnya jangka panjang dan merupakan subjek amortasi. Contoh, aktiva tetap tak berwujud. Yang pertama ada hak sewa. Yang kedua hak paten. Yang ketiga hak cipta atau copyright. Yang keempat franchise. Dan yang terakhir goodwill. Selanjutnya, amortasi. Amortasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu dalam setiap periode akuntansi. Metode amortasi ada 2. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Obligasi mengandung arti suatu ikatan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin obligar yang berarti mengikat. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 859 tahun 1987, obligasi merupakan suatu perjanjian pengakuan utang atas pinjaman yang dilakukan emiten atau issuer kepada masyarakat dengan jangka waktu minimal 3 tahun. Emiten adalah pihak perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi. Pengertian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar. 1. Dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan mana yang lebih panjang.
dengan menggunakan aktiva yang tidak lancar yang ada, atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya, atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Utang obligasi, utang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi atau bukti tertulis dalam bentuk obligasi. Berdasarkan jatuh temponya, obligasi biasa atau time bonds, obligasi berseri, serial bonds. Berdasarkan jaminannya, obligasi yang dijamin oleh pihak lain. Berdasarkan bentuknya, obligasi atas nama, obligasi kupon. Mungkin sekian yang bisa kelompok 6 sampaikan tentang review materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.